Hai hai, selamat datang di channel Film Room. Kali ini aku akan lanjut menceritakan sinopsis drama The World of the Married. Baiklah, kita langsung saja. Selamat menikmati. Sanwo baru sampai di rumah. Sudah subuh saat itu. Ia tidur di sofa dengan heels yang diletakkan sembarang, serta dompet yang di lantai. Tanpa ia sadari, Yerim yang terus mengecek maps untuk mengetahui keberadaan suaminya yang tertera sedang berada di hotel. Yeri melihat dari jendela bahwa Sanwo baru saja tiba di rumah. Rasa curigalah yang sekarang Yerim peluk. Tae-oh pun yang tertidur dalam keadaan tak tenang karena semalam ia terus mengirim pesan pada Dakyung, namun tak kunjung mendapat balasan. Ia terkejut. Ini subuh dan Sanwo tidak ada di sampingnya. Ia turun ke bawah melihat Sanwo dan barang Sanwo tergeletak di lantai, serta melihat Sanwo yang terbaring di sofa. Timbul rasa curiga, lalu ia mengambil handphone Sanwo yang ada di dalam dompet dan mengeceknya. Di situ Tae-oh melihat ada riwayat perjalanan, bahwa Sanwo selesai bepergian dari hotel Bujil. Tentu saja Tae-oh terkejut. Sanwo terbangun dan melihat Tae-oh sedang mengecek HP-nya. Saat sarapan, Tae-oh menanyakan pada Sanwo pukul berapa ia pulang. Aku pulang subuh. Kami sudah lama tak bertemu. Jadi kami juga memesan hotel dan minum-minum di sana, jawab Sanwo. Saat Jonghyun dan Sanwo sudah berangkat, Tae-oh menghubungi hotel Bujil. Di rumah sakit ada dokter psikiater baru. Ia menyapa Sanwo. Sanwo sedang berada di kantor Jaehyuk untuk meminta data TO Entertainment. Jaehyuk mengatakan perusahaan tersebut hanya nama, tidak beroperasi, tidak ada pemasukan, serta para pegawai tidak digaji. Tae-oh tidak berbakat mengelola perusahaan. Menghitung untung rugi sederhana saja ia tidak tahu, ucap Jaehyuk. Mendengar hal itu, Sanwo sangat geram. Saat Sanwo ingin pulang, Jaehyuk mengatakan juga, jika kau membutuhkanku, datangi saja aku di tempat semalam. Yeri memasuki area kantor suaminya untuk mengantar pakaian dan makanan. Namun pandangannya tertuju pada sebuah mobil. Itu adalah mobil Sanwo. Saat di ruangan Jaehyuk, Yeri mengatakan bahwa ia ingin punya anak. Namun Jaehyuk sepertinya keberatan. Saat di kamar, Tae-oh ingin mengecek HP Sanwo. Namun HP-nya terkunci. Tiba-tiba Sanwo keluar dari kamar mandi dan melihat ke arah Tae-oh. Dakyung terus mendapat pesan dari Tae-oh, meminta kejelasan apakah mereka benar-benar harus putus. Dakyung bingung saat itu. Jaehyuk menghubungi Sanwo memintanya untuk datang. Namun Sanwo tidak datang. Sanwo memang tidak berniat untuk datang, karena ia harus menemui pengacaranya, membicarakan tentang Tae-oh yang belakangan ini sering mengecek HP Sanwo. Pengacara pun menyatakan bahwa Sanwo harus berhati-hati, serta tetap tenang bersikap biasa saja pada Tae-oh. Karena Sanwo tidak datang, Jaehyuk mendatangi rumah Sanwo. Saat tiba di rumah, Sanwo terkejut melihat ada Jaehyuk di situ. Tae-oh tampak ada telepon dan ia berbicara di lantai atas. Saat itu pun, Sanwo berbicara pada Jaehyuk menyuruhnya untuk tutup mulut. Sanwo khawatir jika Jaehyuk memberitahu Tae-oh bahwa ia sedang merencanakan perceraian. Saat Sanwo di rumah sakit, pasien yang waktu itu memberikan kartu memori mengamuk dan melempar komputer serta benda lainnya. Karena pasien itu ingin membantu Sanwo mengurus rumah tangganya, namun Sanwo menolak. Karenanya pasien itu pun marah. Untung saja dokter psikiater baru itu yang menolong Sanwo. Saat sedang berjalan pulang, tiba-tiba pacar Yunso datang untuk menagih uang. Namun Sanwo menolak memberikannya. Karena itu, pacar Yunso mengancam lagi akan melaporkan ke hukum asosiasi dokter bahwa Sanwo sudah memberikan pil-pil terlarang pada Yunso dan menyuruhnya membuntuti suaminya. Setelah mengatakan itu, pacar Yunso pun pergi dan berkata, "Aku tunggu panggilanmu." Jonghyun menelpon ayahnya karena ia sudah lama menunggu ibunya, serta nomor Sanwo juga tak aktif. Tae-oh pun menjemput Jonghyun
dan mengajaknya makan. Namun di tempat itu ada Dakyung juga. Dakyung keluar dari situ lalu Tae-oh mengejarnya. Namun Tae-oh tidak menemukan Dakyung. Sementara Sanwo terus kepikiran tentang kejadian yang menimpanya hari ini, hingga ia lupa menjemput anaknya dan pergi minum sendiri untuk menenangkan pikirannya. Namun saat ia ingin kembali, ia nyaris tertabrak. Untung saja ada Dokter Ma yang menolongnya. Dokter Ma membawa Sanwo ke rumahnya karena Sanwo tampak basah kuyup. Saat di rumah, Sanwo bercerita pada Pak Ma tentang rumah tangganya. Setibanya di rumah, Sanwo menangis tersungkur di lantai. Namun ia tak sadar, Tae-oh berdiri di tangga dan melihatnya. Saat di parkiran, Yunso bertemu dengan Dakyung. Dakyung mengatakan ia sudah putus dengan kekasihnya, dan ia akan pindah tinggal dengan orang tuanya lagi. Yunso menemui Sanwo memberitahunya bahwa Dakyung akan pindah tinggal dengan orang tuanya, dan hubungannya dengan Tae-oh sudah berakhir. Jae-hyuk mengirim pesan pada Sanwo bahwa Tae-oh mendapat investor besar. Beliau adalah ayah Dakyung. Setelah mengetahui itu, Sanwo mengingat bahwa ibu Dakyung pernah mengundangnya untuk makan malam bersama di rumah beliau. Sanwo pun membawa Tae-oh ke rumah ibu Dakyung, dan mereka pun makan bersama. Serta ada Dakyung juga tentunya. Sanwo mengatakan kepada ibu dan ayah Dakyung bahwa putri mereka berselingkuh dengan Tae-oh dan sedang hamil sekarang. Mendengar hal itu, ibu dan ayah Dakyung syok dan tidak menyangka. Dakyung tidak diam saja. Ia memukul kepala Sanwo dan Dakyung pun terduduk di lantai menangisi dirinya. Tae-oh sangat terkejut. Sanwo sudah mengetahui semuanya dan memberitahu pada ayah dan ibu Dakyung. Karena keadaan sudah sangat kacau, ayah Dakyung meminta Sanwo dan Tae-oh untuk pergi. Di luar, Sanwo dan Tae-oh berdebat. "Apa yang kau lakukan?" ucap Tae-oh. "Ini baru awal. Kita harus bercerai. Dan jangan harap kau bisa menemui Jonghyun," ucap Sanwo. "Dia putraku. Aku memang punya wanita lain. Tapi aku tidak pernah berniat meninggalkan keluargaku," tambah Tae-oh dengan amarah. "Aku tidur dengan Jae-hyuk," ucap Sanwo. Tae-oh pun terkejut. "Kenapa? Bagaimana rasanya mengetahui istrimu tidur dengan pria lain? Pastikan kau tidak melupakannya." "Karena itulah yang juga aku rasakan," ucap Sanwo pada Tae-oh. Sementara Jae-hyuk sedang berjalan menuju kamarnya. Ia bersemangat karena ia kira Sanwo pasti sudah menunggunya. Namun saat ia masuk, yang di dalam bukanlah Sanwo, tapi Yerim, istrinya. Nah, itu dia episode lanjutannya. Gimana nih menurut kalian? Komen di bawah ya. Penasaran gak nih gimana kelanjutannya? Jadi, kalian harus subscribe dan aktifkan loncengnya supaya gak ketinggalan jika episode selanjutnya sudah tayang. Bye-bye, sampai ketemu di episode selanjutnya.